Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi kali ini kami akan membahas tentang interpolasi Newton. Oke, di sini kelompoknya yang pertama yaitu Abdullah Afdol Riksan, saya sendiri. Yang kedua Christina Panjaitan. Yang ketiga Maidaku Kitasari. Yang keempat Nur Isnanita. Yang kelima Nurul Huda. Dan yang keenam Widya Sri Utami. Oke, sebelum kita membahas tentang interpolasi Newton, alangkah baiknya kita mengetahui tentang interpolasi. Jadi, apakah itu interpolasi? Oke, dalam bidang matematika analisis numeris, interpolasi adalah metode menghasilkan titik-titik data baru dalam suatu jangkauan dari suatu set discrete data-data yang telah diketahui. Selanjutnya, apakah manfaat dari interpolasi? Yang pertama, untuk mencari nilai-nilai yang tidak ada pada data. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta. Dan yang ketiga, untuk pencarian nilai menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan linear, kuadratik, dan polinomial. Oke, selanjutnya, sebagai gambaran tentang interpolasi. Di sini sudah diketahui data sebagai berikut. Yang pertama, pada tabel terdapat nilai X dan Y, di mana yang pertama ketika X nilainya 1, Y sama dengan 3. Ketika X 4, Y sama dengan 5. Dan X 7, Y sama dengan 6. Dan yang terakhir, ketika nilai X sama dengan 10, nilai Y sama dengan 9. Jadi ditanya, untuk X sama dengan 5, berapakah nilai Y? Oke, dari data ini kita dapat membuat suatu kurva yang dimana kurvanya sebagai berikut. Oke, kurva ini diambil dari data yang ada pada tabel. Kemudian, setelah kita melakukan interpolasi, kurvanya akan berubah menjadi seperti ini. Oke, di sini terdapat beberapa perubahan yang dimana nilai-nilai yang tidak ada sebelumnya dapat ditemukan ketika proses interpolasi. Oke, selanjutnya macam-macam interpolasi. Yang pertama ada yang namanya interpolasi linear, dan yang kedua ada yang namanya interpolasi kuadratik. Dan yang ketiga ada yang namanya interpolasi Newton. Dan yang keempat ada yang namanya interpolasi Lagrange. Oke, dari beberapa macam interpolasi ini, pada kali ini kita hanya akan membahas tentang interpolasi Newton. Tahapan pembentukan interpolasi Newton. Tahapan pembentukan interpolasi Newton ada 3 tahapan. Yang pertama, pada interpolasi linear diketahui bahwa fx sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurang fx0 dibagi dengan x1 dikurang x0 dikali dengan x dikurang x0. Ganti fx1 dikurang fx0 dibagi dengan x1 dikurang x0 sama dengan f selisih terbagi x1, x0, di mana tanda kurung siku adalah selisih terbagi. Maka diperoleh fx sama dengan fx0 ditambah f selisih terbagi x1, x0 dikali x dikurang x0. Ini adalah polinom interpolasi Newton orde ke-1. Selanjutnya, tahapan yang kedua, pada interpolasi kuadratik diketahui bahwa f2x sama dengan B0 ditambah B1 dikali X dikurang X0 ditambah B2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dengan B0 sama dengan Fx0. B1 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 dibagi dengan X1 dikurang X0 sama dengan F selisih terbagi X1, X0. Substitusi B0, B1, dan B2 pada interpolasi kuadratik menjadi F2x sama dengan B0 ditambah B1 dikali X dikurang X0 ditambah B2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. F2x sama dengan Fx0 ditambah F selisih terbagi X1, X0 dikali X dikurang X0 ditambah F selisih terbagi X2, X1, X0 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Ini adalah polinom interpolasi Newton orde kedua. Selanjutnya, tahapan yang ketiga, pada interpolasi kubik diketahui bahwa
F3X sama dengan B0 ditambah B1 dikali X dikurang X0 ditambah B2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 ditambah B3 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2 dengan B0 sama dengan Fx0, B1 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 dibagi dengan X1 dikurang X0 sama dengan F selisih terbagi X1, X0. B2 sama dengan Fx2 dikurang Fx1 dibagi dengan X2 dikurang X1 dikurangi dengan Fx1 dikurang Fx0 dibagi dengan X1 dikurang X0 keseluruhannya dibagi dengan X2 dikurang X0 sama dengan F selisih terbagi X2, X1 dikurang F selisih terbagi X1, X0 dibagi dengan X2 dikurang X0 sama dengan F selisih terbagi X2, X1, X0. B3 sama dengan Fx3 dikurang Fx2 dibagi dengan X3 dikurang X2 dikurangi dengan Fx2 dikurangi Fx1 dibagi dengan X2 dikurang X1 dibagi dengan X3 dikurang X1 dikurangi dengan Fx2 dikurang Fx1 dibagi dengan X2 dikurang X1 dikurangi dengan Fx1 dikurang Fx0 dibagi dengan X1 dikurang X0 dibagi dengan X2 dikurang X0 keseluruhannya dibagi dengan X3 dikurang X0 sama dengan F selisih terbagi X3, X2 dikurang F selisih terbagi X2, X1 dibagi dengan X dikurang X1 dikurangi dengan F selisih terbagi X2, X1 dikurang F selisih terbagi X1, X0 dibagi dengan X2 dikurang X0 keseluruhannya dibagi dengan X3 dikurang X0 sama dengan F selisih terbagi X3, X2, X1 dikurang F selisih terbagi X2, X1, X0 dibagi dengan X3 dikurang X0 sama dengan F selisih terbagi X3, X2, X1, X0. Substitusi B0, B1, B2 pada interpolasi kubik menjadi F3X sama dengan B0 ditambah B1 dikali X dikurang X0 ditambah B2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 ditambah B3 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2 F3X sama dengan Fx0 ditambah F selisih terbagi X1, X0 dikali X dikurang X0 ditambah F selisih terbagi X2, X1, X0 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 ditambah F selisih terbagi X3, X2, X1, X0 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Ini adalah polinom interpolasi Newton orde ketiga. Dari tahapan penurunan rumus yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan yang pertama, polinom interpolasi Newton orde ke-0 adalah Fx sama dengan Fx0. Kedua, polinom interpolasi Newton orde ke-1 adalah Fx sama dengan Fx0 ditambah F selisih terbagi X1, X0 dikali X dikurang X0. Ketiga, polinom interpolasi Newton orde kedua adalah F2x sama dengan Fx0 ditambah F selisih terbagi X1, X0 dikali X dikurang X0 ditambah F selisih terbagi X2, X1, X0 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Keempat,
polinom interpolasi Newton orde ketiga adalah f3x sama dengan fx0 ditambah f selisih terbagi x1 x0 dikali x dikurang x0 ditambah f selisih terbagi x2 x1 x0 dikali x dikurang x0 dikali x dikurang x1 ditambah f selisih terbagi x3 x2 x1 x0 dikali x dikurang x0 dikali x dikurang x1 dikali x dikurang x2. Dan yang terakhir, polinom interpolasi Newton orde ke n adalah fnx sama dengan fx0 ditambah f selisih terbagi x1 x0 dikali x dikurang x0 ditambah f selisih terbagi x2 x1 x0 dikali x dikurang x0 dikali x dikurang x1 ditambah hingga ke f selisih terbagi xn kurang 1 sampai x0 dikali x dikurang x0 dikali x dikurang x1 sampai dikali x dikurang xn kurang 1 atau fnx sama dengan b0 ditambah b1 dikali x dikurang x0 ditambah b2 dikali x kurang x0 dikali x kurang x1 ditambah hingga bn dikali x dikurang x0 dikali x kurang x1 sampai dikali x dikurang x n kurang 1 dengan b0 sama dengan fx0 b1 sama dengan f selisih terbagi x1 x0 b2 sama dengan f selisih terbagi x2 x1 x0 b3 sama dengan f selisih terbagi x3 x2 x1 x0 dan bn sama dengan f selisih terbagi xn kurang 1 sampai x1 x0. Nah, untuk tabel interpolasi Newton orde ketiga sudah ada di slide PowerPoint, bisa dilihat di situ. Contoh polinomial Newton. Nah, di mana contohnya yaitu hitunglah f9,2 dari nilai-nilai x dan y yang diberikan pada tabel di bawah ini dengan polinomial Newton berorde 3. Nah, berikut adalah tabel dengan polinomial Newton berorde 3. Nah, cara penyelesaiannya yaitu di bawah ini terdapat tabel selisih terbagi. Nah, contoh cara menghitung nilai selisih terbagi pada tabel tersebut ialah menggunakan rumus fx2 dan x1 sama dengan fx2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1 sama dengan nilai fx2 yang kita dapat dari tabel dengan polinomial Newton berorde 3 yaitu 2,251292 dikurang nilai fx1 yang juga kita dapat dari tabel dengan polinomial Newton berorde 3 yaitu 2,197225 per x2 yaitu 9,5 dan dikurang nilai x1 yaitu 9,0. Maka hasilnya 0,108134. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi ke dalam rumus fx2, x1 dan x0 sama dengan f selisih terbagi x2 dan x1 dikurang f selisih terbagi x1 dan x0 per x2 dikurang x0 sama dengan 0,108134 dikurang 0,117783 per 9,5 dikurang 8,0 sama dengan min 0,006433 dan seterusnya sampai nilai yang diminta pada soal selesai. Nah, berikutnya yaitu polinomial Newtonnya dengan x0 sama dengan 8,0 sebagai titik data pertama adalah kita menghitung menggunakan rumus polinomial interpolasi Newton orde ke n. f3x sama dengan
2,079442 ditambah 0,117783 dikali X dikurang 8,0 dikurang 0,006433 dikali X dikurang 8,0 dikali X dikurang 9,0 ditambah 0,000411 dikali X dikurang 8,0 dikali X dikurang 9,0 dikali X dikurang 9,5. Nah, taksiran nilai fungsi pada X sama dengan 9,2 adalah F 9,2 sama dengan 2,079442 ditambah 0,141340 dikurang 0,001544 dikurang 0,000030 sama dengan 2,219208. Nah, nilai sejati F 9,2 sama dengan in 9,2 sama dengan 2,219203. Bentuklah polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4 yang menghampiri fungsi fx sama dengan cos x di dalam selang 0,0 dan 4,0 dan jarak antar titik adalah 1,0. Lalu taksirlah nilai fungsi di x sama dengan 2,5 dengan polinom Newton derajat 3. Penyelesaiannya yaitu dengan jarak antar titik 1,0, maka titik yang digunakan adalah pada x,0 itu sama dengan 0,0, kemudian x1 sama dengan 1,0, kemudian x2 sama dengan 3,0, dan x3 itu sama dengan 4,0. Jadi setelah dicari maka dapat hasilnya sebagai tabel di bawah ini. Kemudian yaitu polinom Newton yang berderajat 1, 2, dan 3 dengan x0 sama dengan 0,0. Sebagai titik data pertama adalah cos x itu sama dengan P1x, yaitu sama dengan 10.000 dikurang 0,4597 dikali x kurang 0,0. Kemudian cos x sama dengan P2x sama dengan 10.000 dikurang 0,4597 dikali x kurang 0,0 dikurang 0,2484 dikali x kurang 0,0 dikali x kurang 1,0. Cos x sama dengan P3x sama dengan 10.000 dikurang 0,4597 dikali x dikurang 0,0 dikurang 0,2484 dikali x kurang 0,0 dikali x kurang 1,0 ditambah 0,1466 dikali x kurang 0,0 dikali x kurang 1,0 dikali x kurang 2,0. Kemudian cos x sama dengan P4x sama dengan 10.000 dikurang 0,4597 dikali x kurang 0,0 dikurang 0,2484 dikali x kurang 0,0 dikali x kurang 1,0 ditambah 0,1466 dikali x kurang 0,0 dikali x kurang 1,0 dikali x kurang 2,0 dikurang 0,0147 dikali x kurang 0,0 dikali x kurang 1,0 dikali x kurang 2,0 kemudian x dikurang 3,0. Konstruksikan fungsi fx sama dengan cos x dari titik-titik x0 sama dengan 0,2, x1 sama dengan 0,3, dan x2 sama dengan 0,4 dengan menggunakan interpolasi Newton. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui dulu nilai dari A0, A1, dan A2-nya. Jadi untuk mencari nilai A0-nya itu sama dengan fx0 sama dengan f0,2 F0,2 sama dengan cos 0,2 sama dengan 0,98. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari A1-nya sama dengan fx1 x0. Ini adalah selisih terbaginya. Nah, jadi kita masukkan rumusnya fx1 dikurang fx0 dibagikan x1 dikurang x0. Nah, kita masukkan angkanya, nanti akan kita dapatkan hasilnya sama dengan minus 0,247.
Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari A2-nya. A2-nya itu sendiri adalah F selisih terbagi X2, X1, X0. Nah, jadi rumusnya itu adalah Fx2, X1 dikurang Fx1, X0 dibagi X2 dikurang X0. Nah, jadi tadi kan kita sudah dapat nilai dari Fx1, X0-nya. Nah, jadi kita tinggal mencari nilai dari Fx2, X1-nya. Kita mencarinya dengan menggunakan rumus Fx2 dikurang Fx1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, kita masukkan nilainya, maka nanti akan kita dapatkan nilainya itu sama dengan minus 0,332. Nah, udah dapat nilainya, maka kita masukkan ke rumus yang awal, maka Fx2, X1 dikurang Fx1, X0 dibagi X2 dikurang X0. Nanti hasilnya akan menjadi minus 0,425. Nah, sudah kita dapatkan nilai dari A0, A1, dan A2, maka bisa kita masukkan ke rumus untuk mencari interpolasi Newtonnya. Yang mau kita cari di sini adalah interpolasi Newton yang orde 2, maka rumusnya sama dengan F2x sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan X dikurang X0 ditambah A2 dikalikan X dikurang X0 dikalikan X dikurang X1. Nah, kita masukkan nilai dari A0 tadi sama dengan 0,98. Kita masukkan juga tadi nilai dari A1 sama dengan minus 0,247 dikalikan X dikurang 0,2. Kemudian kita masukkan lagi nilai dari A2 sama dengan minus 0,425 dikalikan X dikurang 0,2 dikalikan lagi dengan X dikurang 0,3. Nah, kita kalikan ke dalam, maka hasilnya menjadi 0,98 dikurang 0,247X ditambah 0,0494 dikurang 0,425X kuadrat ditambah 0,2125X dikurang 0,0255. Nah, kita operasikan, maka hasil akhirnya adalah 1,0039 dikurang 0,0345X dikurang 0,425X kuadrat. Jadi, polinom interpolasi Newton orde kedua dari Fx sama dengan cos X adalah 1,0039 dikurang 0,0345X dikurang 0,425X kuadrat.